Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kelas 10 semester 1 pada bab 4, yaitu isi pokok ajaran Al-Quran. Sebelumnya perkenalkan, saya Erviana Nurzulaikah dan teman saya Dinda Novianti Putri. Kami di sini akan mempresentasikan materinya. Pada materi isi pokok ajaran Al-Quran, kita akan mempelajari akidah, ibadah, muamalah, akhlak, isyarat sains, hukum, dan sejarah. Simak terus ya videonya. Memasuki pada materi yang pertama, yaitu akidah. Akidah. Menurut istilah akidah Islamiyah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu keyakinan yang teguh dan kokoh yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan, dan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Isi kandungan Al-Quran yang paling utama adalah akidah, yaitu keyakinan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang mengatur tata surya dan kehidupan, serta keyakinan terhadap rukun iman yang lainnya. Akidah bagi seorang melaksana pondasi sebuah bangunan. Jika pondasi kuat, maka bangunan itu akan mampu berdiri dengan tegak. Begitu juga dengan keyakinan atau akidah seorang. Akidah harus kokoh dan kuat agar mampu menjalani kehidupan dan menghadapi tantangan dengan baik. Ibadah. Menurut Kamus Istilah Fikih, ibadah yaitu memperhambakan diri kepada Allah dengan taat melaksanakan segala perintahnya dan anjuran, serta menjauhkan segala larangannya karena Allah semata, baik dalam bentuk kepercayaan, perkataan maupun perbuatan. Akhlak. Menurut terminologi, akhlak adalah tingkah laku seorang yang didorong oleh keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak adalah buah dari keimanan dan keistiqomahan secara seorang dalam menjalankan ibadah. Ibnu Miskawi dalam Tahdzibul Akhlak mengatakan bahwa akhlak adalah keadaan gerak jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tanpa memikirkan dan mempertimbangkan terlebih dahulu. Akhlak juga dapat didefinisikan sebagai suatu sifat yang ditanam dalam jiwa seorang. Dari sifat tersebut timbul suatu perbuatan dengan mudah tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Definisi ini disampaikan oleh Imam Ghazali. Muamalah. Muamalah adalah hubungan manusia dengan sesamanya yang dibatasi dengan syariat Islam, baik dalam interaksi politik, sosial, dan ekonomi, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang kemudian masuk dalam pembahasan satu disiplin ilmu, yaitu fikih, atau yang sering disebut dengan fikih muamalah. Dari definisi ini juga muamalah kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, al-muamalah al-ma'diyah, yaitu muamalah yang bersifat perbindaan karena objek kajian adalah benda baik yang diperjualbelikan, yang mengandung madarat ataupun yang mengandung manfaat bagi manusia. 2. Al-muamalah al-adabiyah, muamalah yang dilihat dari segi cara tukar menukar barang yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegakaannya adalah hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, amanah, dendam, dengki, dan lain-lain. Selanjutnya, hukum atau sanksi. Al-Quran menjadi sumber hukum yang pertama dalam Islam. Al-Quran memuat seluruh hukum dan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Ketika kitab ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, beliau diperintahkan untuk menghukumi di antara manusia dengan hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan bahwa Al-Quran di dalamnya memuat keterangan tentang hukum halal dan haram, serta seluruh ketentuan yang dibutuhkan oleh orang-orang mukallaf untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kebahagiaan individu kan sosial, kebahagiaan moral ataupun material.
Kisah atau cerita. Ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang kisah umat terdahulu sangatlah banyak. Kisah-kisah tersebut disampaikan dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi umat ini. Pelajaran atau ibrah dari kisah umat terdahulu sangatlah tepat jika diungkapkan melalui kisah-kisah, karena pada secara fitrah manusia cenderung menyukai cerita. Begitu juga dalam dunia pendidikan, sangatlah tepat dalam menyampaikan kearifan tokoh dan pesan-pesan moral melalui sebuah cerita, terlebih kisah tersebut nyata. Penanaman karakter pada anak juga sangat tepat apabila disampaikan melalui kisah. Selanjutnya, G. Ilmu pengetahuan dan sains. Wahyu yang pertama turun yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 memberikan kesan kepada kita tentang asas dari ilmu pengetahuan, yaitu dengan cara membaca, memperhatikan alam, sampai dengan melakukan eksperimen untuk menemukan ilmu pengetahuan dan sains yang akan mengantarkan seseorang lebih dekat dengan Tuhannya. Ayat ini juga menjadi bukti bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sains, baik dengan mengajak umatnya untuk memperhatikan alam raya yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah atau pada ayat-ayat Qur'aniyah. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya.